Assalamualaikum. Halo Sobat Bila. Cerita kali ini kita akan bahas tentang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini merupakan yang terkenal di penduduk langit tapi tidak terkenal di penduduk bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Nah, terus siapa sih sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Jadi, Uwais Al-Qarni ini sang penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais tak bisa bertemu Rasulullah sebab Rasulullah sedang di medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Tidak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah. Uwais juga selalu memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu tidak ada uang. Uwais juga merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangat jauh. Melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir, gimana caranya supaya ibunya bisa berangkat pergi ke Tanah Suci. Kemudian ia beli seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap menggendong beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Doa Uwais pada saat itu. Lalu ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya sang ibu yang heran. Karena Uwais tak minta dosanya diampuni. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah ketika Umar bin Khattab dan Ali bertemu dan mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasul, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah dengan Umar dan Ali, Uwais wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran. Sebab banyak orang berebut untuk memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa
orang-orang yang berebut memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Ketika itu ada para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Nah, begitu sobat, kisah tentang Uwais Al-Qarni yang merupakan sosok yang terkenal di penduduk langit, tapi tidak terkenal di penduduk bumi. Sekian dulu ya sobat cerita kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.